Halo Teknolovers, seperti yang kita tahu, Indonesia merdeka bukan karena hadiah, melainkan perjuangan rakyat yang solid mengusir penjajah. Indonesia telah melewati banyak peristiwa miris sebelum menjadi Indonesia yang saat ini berkembang di berbagai bidang. Indonesia masuk 20 negara dengan ekonomi besar di dunia. Siapa sangka jika negeri tercinta ini sempat mengalami krisis parah di tahun 1998. Di tahun yang sama terjadi kerusuhan hingga lengsernya Presiden Soeharto. Akibatnya, satu provinsi Indonesia juga harus hengkang. Timur Timur resmi pisah dari Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Timor Leste setia menggunakan dolar Amerika Serikat? Bukankah Timor Leste pernah bagian dari Indonesia? Mengapa bukan rupiah? Mari kita bongkar alasan selengkapnya. 20 Mei 2002 menjadi hari bersejarah bagi Timor Leste. Sejak saat itulah Provinsi Timor Timur Indonesia mendeklarasikan diri sebagai satu negara yang kemudian berganti nama jadi Timor Leste. Referendum yang diselenggarakan pada 30 Agustus di tahun 1999, 78,5% suara rakyatnya memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Mereka yakin mampu mengelola hasil kekayaan alamnya tanpa bantuan Indonesia. Presiden B.J. Habibie melepas memenuhi keinginan Timor Leste. Ya, sejak saat itulah Timor Leste mulai membangun banyak hal. Infrastruktur pertahanan negara juga dibentuk dengan memanfaatkan anggaran negara yang tersedia. Negara ini bahkan tak ingin ada bayang-bayang Indonesia setelah terbentuk jadi negara. Bukan hanya bahasa, mata uang pun tak ingin menggunakan rupiah. Lumrahnya setiap negara merdeka memakai mata uang yang sudah ditentukan oleh pejabat negeri. Namun, berbeda dengan Timor Leste. Negara ini lebih memilih menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi mereka. Mengutip laman Peacekeeping Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dolar Amerika Serikat dipilih sebagai mata uang resmi Timor Leste sejak tahun 2000 dengan dikeluarkannya Regulation 2000/7 pada 24 Januari tahun 2000. Nah, aturan itu berbunyi bahwa semua transaksi resmi harus menggunakan dolar Amerika Serikat. Namun masyarakat masih dibolehkan menggunakan mata uang lain yang juga masih beredar cukup banyak seperti rupiah, baht Thailand, escudo Portugis, dan dolar Australia. Jika dolar Amerika Serikat telah digunakan sejak tahun 2000, berarti saat masih jadi bagian dari Indonesia, Timor Leste sudah menggunakan dolar dong ya? Dan ternyata pemerintahan transisi Timor Leste punya alasan kuat mengapa memakai dolar Amerika Serikat. Mereka menilai jika dolar Amerika Serikat stabil dan kuat, apalagi mata uang ini diterima di seluruh dunia. Sebagai negara baru, langsung memakai dolar Amerika Serikat tentu membuat kita bertanya-tanya. Apakah sanggup? Bukannya banyak hal yang harus dibenak, memerlukan banyak biaya. Setelah aku membaca-baca informasi nih, nyatanya di awal penerapan dolar Amerika Serikat oleh Timor Leste, timbul gejolak dahsyat di tengah masyarakat. Bagaimana tidak bergejolak? Tahu sendiri kan, nilai dolar Amerika Serikat sangat tinggi. Untuk ukuran standar harga barang dan jasa di negara Timor Leste, tentu sulit. Sebab harga-harga barang cepat melambung tinggi. Tapi itu tak membuat pemerintah Timor Leste menyerah. Pemerintah Timor Leste justru beranggapan bahwa penggunaan dolar Amerika Serikat tidak berpengaruh pada harga. So, masyarakatlah yang harus menyesuaikan dengan cara mengatur jumlah barang atau jasa. Mengusung dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi Timor Leste membuat mereka lebih mudah merangkul investor asing melakukan bisnis di negaranya. Misalnya nih, turis Amerika. Mereka hanya perlu membawa uangnya ke Timor Leste, lalu membelanjakannya dengan cara apapun yang diinginkan. Selain itu ada juga jenis uang bernama centavo yang dipakai sebagai alat pembayaran berbentuk koin. Namun uang ini dipasok langsung dari Portugal, sementara uang dolar Amerika Serikat disuplai dari Bank Sentral Amerika Serikat sejak tahun 2000.
Di tahun 2000, Timor Leste mengklaim bahwa penggunaan dolar Amerika Serikat hanya dilakukan selama 2 hingga 3 tahun saja setelah merdeka dari Indonesia. Namun apa yang terjadi? Kenyataannya, klaim yang dipublikasikan tidak diterapkan. Yang ada hanyalah pemberlakuan mata uang dolar Amerika Serikat sampai saat ini. Sedangkan mata uang rupiah sendiri masih jarang digunakan di Timor Leste. Technolovers, jika selama ini penggunaan dolar Amerika Serikat diyakini membawa keuntungan bagi Timor Leste, sayangnya fakta miris justru tak bisa dielakkan dari negara ini yang masih saja berusaha keras untuk bisa memajukan banyak bidang agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Sebab kenyataannya kondisi ekonomi negara tersebut masih belum stabil. Harga-harga barang relatif lebih mahal dibandingkan saat masih menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Belum lagi nih, tingginya harga-harga barang di Timor Leste akibat dampak gejolak politik dan ekonomi pasca merdeka 22 tahun silam. Sungguh miris, Timor Leste masih bergelut dengan kemiskinan dan ekonomi yang tidak stabil. Bukankah mengusung program untuk mempersiapkan mata uang sendiri lebih baik? Bahkan program ini pun tidak masuk dalam agenda prioritas pemerintah. Jikalau mata uang rupiah tidak digunakan, beda halnya dengan bahasa. Sejak ditinggalkan Portugis, rakyat bumi Lorosai ini pecah pendapat. Ada kelompok yang pro kemerdekaan, ada juga kelompok pro integrasi dengan Indonesia. Selama Timor Leste menjadi bagian wilayah Indonesia, kelompok pro kemerdekaan kerap menentang pemerintah Indonesia. Tapi menariknya nih, selama Timor Leste menjadi bagian wilayah Indonesia, bahasa Portugis dipandang sebagai bahasa perlawanan. Namun setelah kemerdekaannya, bahasa Portugis dan bahasa Tetun yang dijadikan bahasa resmi mereka. Jelas-jelas Portugis menjajah wilayah ini selama ratusan tahun. Namun ada juga beberapa ahli mengatakan bahwa penggunaan bahasa Tetun hanya dalam bahasa lisan, sedangkan untuk penggunaan bahasa yang lebih luas barulah dikembangkan lebih lanjut. Sementara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menjadi bahasa kerja di negara ini. Bahkan sebagian orang menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi sehari-harinya. Mereka yang lancar menggunakan bahasa Indonesia sebagian besar pernah hidup di masa Indonesia, tahun 1975 hingga 2002. Mereka yang dulu pernah mengenyam pendidikan di Indonesia, hingga sekarang masih bisa berbahasa Indonesia. Dengan demikian, mayoritas yang bisa berbahasa Indonesia, orang tua maupun orang dewasa. Bukan hanya yang pernah hidup di masa Indonesia saja, pengguna bahasa Indonesia di sana pure dipelajari oleh mereka yang mempunyai cita-cita kuliah di Indonesia. Di antara mereka ada yang kuliah dengan biaya sendiri atau beasiswa dari pemerintahannya. Banyak loh pemuda Timor Leste yang menempuh pendidikan di Indonesia. Wah, ternyata ada alasan sendiri ya mengapa dolar Amerika Serikat dipakai sebagai mata uang Timor Leste. Gimana nih tanggapanmu? Mari ramaikan kolom komentar, like dan share juga video ini. Thank you for watching.